bersama saya Virus di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini kita akan mengobrol dan mendengarkan cerita dari Ketua KPU Provinsi Lampung 2019 sampai 2024, ada Pak Erwan Bustami, SH.MH. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak akhir ini kesibukannya? Ya, jadi memang akhir-akhir ini tahapan penyelenggaraan pemilu ya semakin padat ya. 132 hari lagi kita menuju hari kasih suara kita 14 Februari tahun 2024. Memang tahapan demi tahapan harus kita laksanakan on the track sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Oke, berarti lumayan padat ya Pak ya jadwalnya. Oke, Pak, hari ini kita akan ngobrol sedikit, mendengarkan cerita Bapak tentang masa kecil, terus juga remaja, lalu berkarir gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari masa kecil sendiri Pak, kan berarti dari Lampung ya Pak ya, Waikanan ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, seperti apa masa kecilnya? Saya ini kan asli Lampung ya, Lampung Waikanan. Jadi ibu saya dari Pakuwon Ratu. Ayah saya dari Pakuwon Ratu, ibu saya dari Belambangan Umpu ya. Jadi memang darah Lampung. Saya ini dilahirkan di bawah kaki Gunung Subhanallah di Skincau, Lampung Barat ya. Sekarang Lampung Barat. Nah, tapi balita saya di sana. Masa kecil saya kembali ke Kabupaten Waikanan. Jadi masa-masa kecil sama seperti masyarakat lainnya ya di pedesaan ya, bermain, mengembala sapi angon kalau kata kami, kan lingkungan saya itu mayoritas suku Jawa ya di desa transmigrasi ya, ex Translok. Jadi memang kehidupan di desa itu ya sama persis itu yang saya lakukan waktu masih kecil ya. Jadi bermain dengan teman-teman itu biasa, mandi di sungai, prosotan-prosotan. Jadi pulang sekolah kami biasanya rombongan ke kebun ya, mengembala sapi. Waktu itu kebetulan kalau masyarakat transmigrasi termasuk orang tua saya kan mendapat jatah sapi impres. Nah, itu yang kami gembala ya, seperti biasa di masa kecil. Jadi saya memang sampai dengan tamat sekolah dasar itu ada di kampung. Lalu memasuki masa SMP, karena memang zaman dulu kan cari sekolah yang bonafit, yang bagus kan di desa kan agak sulit. Jadi memang hijrah sekolahnya merantau di kota Bumi, Lampung Utara. Seperti itulah masa-masa kecil saya. Saya bersekolah di Kota Bumi. Nah, Pak, kalau boleh kita tahu berapa bersaudara Pak di rumah? Ya, saya 3 bersaudara ya, yang satu ayah, satu ibu. Jadi ibu saya ada ibu nomor 2 ya. Ayah saya memang istrinya lebih dari satu, karena zaman dulu ya ayah saya itu kepala desa di kampung saya 24 tahun lebih menjadi kepala desa. Jadi kebetulan saya dari ibu saya itu anak yang bungsu gitu. Ada Ayu, ada kakak, baru saya. Oke, nah kalau bersama saudara Pak, ada nggak Pak kenangan masa kecil yang masih diingat gitu Pak? Oh ya pastilah ya, terutama kalau saya dan kakak saya itu kan jaraknya cuman 1,8 bulan. Jadi memang bersaudara, berteman ya, mainnya, tidurnya bareng, mainnya bareng ya, kenangan pasti banyak ya. Waktu kecil tadi saya ceritakan ya, aktivitas kami itu selalu bersamaan, termasuk jalan sekolah, pulang sekolah, setelah makan siang, istirahat, sholat zuhur, kami mengembala, cari rumput tuh bersama-sama, sampai dengan aktivitas malam hari ya. Malam hari kalau dulu di kampung kan nggak ada listrik dulu. Kami kalau nonton TV itu akinya dicas dulu gitu. Dan satu RT itu yang punya televisi mungkin satu rumah atau 2 rumah termasuk kami. Jadi rame-rame nontonnya, satu RT anak-anak menonton. Jadi kenangan-kenangan yang seperti itu selalu ingat ya. Tapi setelah dewasa sama-sama berumah tangga ya jarang sekali berkumpul seperti itu. Nah, kalau di masa kecil Pak, kan banyak yang bilang bahwa anak laki-laki itu terkenalnya jahil Pak. Apakah Bapak yang dijahilkan atau justru yang menjahili Pak? Kalau saya itu kan namanya di rumah anak bontot ya. Anak bontot itu ya biasalah ya. Malah banyak sering dijahili kalau anak bontot. Sebagai anak bungsu ya Pak ya? Iya, begitu. Berarti lebih sering dijahili sama kakak dan saudara yang lain ya Pak ya. Nah, boleh kita tahu Pak, dijahilinya seperti apa Pak? Ya, di rumah saya itu kan rame, bukan hanya kayak bertiga ya. Jadi di rumah saya itu kebetulan jadi posko saudara-saudara, sepupu gitu kan, paman, itu
banyak yang tinggal di rumah kami itu, bahkan puluhan ya, anak-anak, bujang, gadis begitu kan. Kalau saya itu biasanya di Jahili itu kalau pas mau mandi kan dulu nimba tuh. Nah, nimba di sumur, kita sudah apa namanya nyiapin air di ember, tiba-tiba airnya udah nggak ada lagi. Nah, ada juga kami mandinya selain di sumur nimba, biasanya kalau di kampung tuh namanya ble. Ble itu sumur yang kita buat jauh dari rumah, seperti itu. Oke, berarti lebih sering saat mau mandi ya Pak ya, diisenginnya ya Pak. Nah, kalau boleh kita tahu cita-cita masa kecil Pak? Oh, saya dulu inspirasi saya ingin menjadi TNI. ABRI kalau zaman dulu ABRI. Saya ingin sekali menjadi ABRI. Kenapa Pak? Boleh kita tahu? Ya, kalau saya lihat dulu kan ABRI itu kan Keren ya Pak ya? keren, gagah kan. Dan ABRI itu apa namanya di masyarakat sangat dekat zaman itu ya. Jadi apalagi orang tua saya itu kan sering dikunjungi ABRI. Jadi kalau pakaian seragamnya, pengen sekali jadi ABRI. Cita-cita saya jadi ABRI masih kecil. Oke, nah Pak, kalau di masa sekolah dasar Pak, ada nggak Pak prestasi atau mungkin kegiatan-kegiatan di masa sekolah yang masih Bapak ingat gitu ya Pak sampai sekarang? Ya, saya masih kecil dulu ya, biasalah ya di desa ekstrakurikuler itu ya pramuka ya, pramuka kebanyakan. Dan saya dulu di kelas-kelas tuh selalu dipercaya teman-teman menjadi ketua kelas, selalu di sekolah itu pernah menjadi kalau dulu pratama, wakil pratama gitu, kelas 3 sampai dengan kelas 4 wakil pratama, kelas 5, kelas 6 jadi pratama. Jadi aktivitas di kepramukaan banyak di apa namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau prestasi ya di kampung dulu sekolah dasar ya kalau peringkatnya kayaknya 1, 2, 3 antara itu aja, bolak-balik seperti itu. Oh, berarti termasuk berprestasi ya Pak ya di masa kecil. Nah Pak, kalau dari prestasi masa kecil Pak, apa yang membuat Bapak sampai sekarang merasa bahwa oh saya bersyukur dulu di masa kecil pernah mengalami hal ini, hal itu gitu Pak? Jadi apa namanya di masa kecil itu kan basic awal kita ya sebenarnya di sekolah, proses belajar mengajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kita banyak. Apa kalau saya ingat dulu, oh dulu misalnya pernah ikut pelatihan Gladi Pinru, Gladi Pimpinan Regu misalnya. Nah itu apa namanya masa-masa kita berlatih keberanian begitu kan, menyampaikan pendapat gitu. Keberanian kita juga dalam hal-hal yang lain, terutama hal yang positif itu apa namanya selalu saya ingat begitu. Berarti sangat bersyukur pernah aktif di kepramukaan ya Pak ya. Oke Pak, nanti kita akan ngobrol lagi di acara selanjutnya, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Baik pemirsa, masih bersama saya Fairuz di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, Pak, tadi kita sudah ngobrol tentang masa kecil yang sangat luar biasa ya Pak ya, yang sebagai anak Lampung ya Pak ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang masa remaja Pak. SMP, SMA di mana Pak? Ya, saya di SMP di Kota Bumi ya. Ya, SMP 1 Kota Bumi, lalu di SMA saya di Oku ya. Jadi memang sekolah saya ini dari kampung ke Kota Bumi, ke Oku. Oke, jadi pindah-pindah ya Pak ya. Nah, untuk di SMP Pak, ada cerita apa Pak semasa SMP dulu? Ya, kalau SMP itu namanya masih baru ya, ABG, anak baru gede ya. Di Kota Bumi itu kota sejuta kenangan ya, di mana apa namanya beranjak menjadi anak baru gede. Kalau kenangan di SMP dulu kalau sekolah itu kan kurang lebih dari tempat kami, karena kami kan sudah belajar mandiri ya, orang tua sudah di Waikanan di kampung, di Belambangan Umpu, kami di Kota Bumi. Jadi orang tua jauh dari pengawasan orang, tapi belajar untuk berusaha mandiri, nyuci baju sendiri ya kan, bersih-bersih rumah sendiri, lalu masak sendiri ya, sekolah sendiri dengan stok dijatah. Uang jajannya sehari sekian, naik angkotnya sekian, begitu kan. Nah, zaman-zaman dulu kan karena keterbatasan itu ongkos naik angkot dulu 50 perak ya. Nah, sayang naik angkot nih, jalan kaki sekolahnya. Jadi kurang lebih
2 kilo ya, 2 kilo setengahan dari rumah, jalan kaki ke sekolah. Dan kenang-kenangan banyak begitu ya di sekolahan. Saya juga di sekolah waktu SMP aktif di apa namanya, Paski ya, pasukan pengibar bendera sekolah, bukan Paskibraka. Kan levelnya masih SMP. Jadi apa namanya, aktif di situ, di ekstrakurikulernya. Ya guru-gurunya memang bagus-bagus ya. Berbeda, ini gurunya sudah dari kota ya nggak. Nah, kita belajar berinteraksi, bergaul ya di kota Bumi, ya banyak hal-hal positif yang apa namanya kita dapatkan. Tapi misalnya pergaulan ABG ini yang perlu dibatasi ya zaman-zaman itu. Apalagi zaman-zaman itu kan kegiatan misalnya konser musik, pentas seni segala macam itu kan hampir setiap bulan marak di kota Bumi itu. Jadi memang itu merupakan hal-hal yang positif juga ya untuk menghibur ya, menghibur diri sendiri, bergaul. Jadi kalau dulu nggak bisa tidur kalau nggak denger radio dulu di sebelah, atau namanya tip dulu kan, nah gitu kan. Jadi harus dengerin radio dulu ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya mesen lagu itu kan lewat telepon umum. Nah, telepon umum pakai uang koin 100 perak, nih antrinya panjang tuh, baru ngomong minta lagu sambil bawa radio gitu. Zaman dulu begitu. Oke, nah itu kan masa SMP Pak. Nah kalau dari masa SMP sendiri, pernah nggak sih Pak ada kenakalan semasa SMP gitu Pak? Ya, nakal-nakal anak sekolah lah ya, biasa ya. Dulu kan SMP kami itu deket di pasar ya, pusat kota. Jadi ya pernah lah sekali dua kali misalnya bolos sekolah main dingdong. Nah, dingdong itu kan game ya kalau sekarang itu, yang masukkan uang koin juga, nuker uang koin dimasukkan, main dingdong. Dulu hobinya kan main dingdong tuh. Jadi ya kenakalan biasa. Ya pernah juga di sekolah dengan sekolah lain karena ikut-ikut temen ya berantem. Tawuran ya Pak ya? Masih ala kadarnya lah ya, begitu. Oke, nah selanjutnya kalau di masa SMA Pak, kan ini sudah dibilang mau remaja gitu ya Pak ya. Nah pasti kan sudah memikirkan masa depan gitu ya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri di masa SMA itu seperti apa? Ya SMA belajar seperti biasa ya, apa namanya, sekolah, pulang, belajar, aktivitas pramuka. Tapi memang saya di kelas 2 itu saya memulai apa namanya, beribadah itu misalnya puasa Senin Kamis begitu ya, sholat malam ya, seperti itu saya mulai belajar gitu, belajar ya, itu yang apa namanya saya lakukan pada masa-masa SMA. Jadi memang ya kenangannya ya hampir sama dengan SMP, tapi tidak lagi karena saya ikut paman saya, kebetulan latar belakangnya kan TNI, sangat tertib ya, tertib apa namanya, nggak boleh kemana-mana, begitu pulang sekolah ya pulang belajar, bantu paman bibi di rumah gitu, dan saya banyak aktivitas saya ibadah begitu. Oke, berarti di masa SMA lebih sering bersama paman dan juga tertib di rumah gitu ya Pak ya. Berarti kan tidak banyak kegiatan di luar rumah gitu. Nah Pak, nah kalau dari di masa SMA Pak, apakah memang saat SMA fokus mau kuliah di hukum atau gimana? Ya tadi saya sampaikan, saya kan cita-citanya ingin jadi ABRI. Jadi memang saya sempat 3 kali ya, apa namanya, daftar 2 kali angkatan darat ya, 1 kali daftar kepolisian, 1 kali baru mau daftar angkatan laut ya. Tapi memang secara tersirat orang tua saya sepertinya, terutama ayah saya, kurang merestui ya waktu itu. Tapi saya belum menangkap saja. Jadi saya cuma daftar-daftar aja ya, nggak pernah apa namanya, baru tes beberapa kali misalnya sudah gugur ya. Jadi apa namanya, pasca tamat SMA saya nggak langsung kuliah ya, sempat apa namanya beberapa 2 tahunan ya, hampir lebih saya apa namanya ya fokus daftar-daftar tadi, tapi memang belum rezeki seperti. Dan orang tua saya secara tersirat apa kurang merestui lah ya. Nah kalau di masa kuliah Pak, kita kan di hukum nih ya Pak ya, yang seperti kita tahu bahwa di hukum itu kan pasti lebih banyak hafalan tuh Pak, ya kan Pak. Nah kalau dari Pak Erwan sendiri, gimana di masa kuliah? Ya saya apa namanya, memang kan zaman-zaman reformasi ya, waktu itu memang saya kan banyak nonton apa namanya berita dan yang sebagainya ya. Fakultas Hukum itu menjadi salah satu inspirasi ya, dulu bercita-citanya ingin menjadi penegak hukum kan, seperti itu. Nah saya di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung ya, kuliahnya di situ apa namanya,
ngekos ya di Bandar Lampung. Memang Fakultas Hukum itu banyak menghafal ya. Jadi memang buku, kalau dulu kan mau beli buku berat nih, fotokopi. Fotokopi bukunya kita fotokopi, kita bawa pulang belajar kan, begitu. Kalau nggak minjem di perpustakaan ya. Emang di kampus selain aktif di belajar mengajar, saya juga aktif di organisasi ya, eksternal maupun internal di kampus. Nah di sanalah sebenarnya saya banyak belajar ya, lebih mendalami ya, terutama terkait dengan apa namanya membangun jejaring, apa namanya belajar kepemimpinan ya, belajar bermasyarakat. Banyak saya dapatkan di organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Oke, Pak, nanti kita akan lanjutkan cerita organisasi di kampus dulu, dan jangan kemana-mana pemirsa setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan bersama saya Virus dan juga masih bersama Pak Erwan. Oke, Pak, tadi kita sudah bercerita tentang masa remaja, yang dimana memang pindah-pindah tapi juga memang masih sangat berkesan gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk tadi kan sempat dikatakan bahwa Bapak aktif di organisasi mahasiswa Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, jadi saya aktif di organisasi sejak semester 1 ya. Baru orientasi mahasiswa, ospek ya, sudah diajak beberapa senior dulu. Jadi memang saya di internal itu aktif di BEM ya, Fakultas Hukum, lalu di unit kegiatan mahasiswa Islam UKMI di masjid ya. Di eksternal saya aktif di himpunan mahasiswa Islam. Nah di internal kampus di Fakultas Hukum saya pernah dipercaya oleh teman-teman menjadi presiden mahasiswa di Fakultas Hukum, lalu koordinator presidium Dewan Mahasiswa Universitas juga pernah. Ini apa namanya, proses-proses saya di organisasi di internal kampus, seperti itu Mbak. Nah Pak, berarti kan dari kecil hingga kuliah berarti memang punya jiwa pemimpin gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh kita tahu Pak, sebelum mengawali karir di KPU, mengawali karir di mana Pak? Saya sebelum menjadi anggota KPU, dulu saya aktif di apa namanya Pos Bantuan Hukum ya, Pos Bakum AI Cabang Bandar Lampung. Jadi saya koordinator Pos Bakum di Lampung Utara, di Waikanan dan di Lampung Barat ya. Pos Bakum di sana di tahun 2005 pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati, DPRD-nya merekrut saya menjadi pengawas pilkada, namanya Panwas Pilkada di 2005. Lalu saya sempat mengajar ya di Stih Muhammadiyah Kota Bumi ya, di kelompok belajar Waikanan, dan di tahun 2008 kembali di Panwas, dan di akhir 2008 terpilih menjadi anggota KPU ya di Kabupaten Waikanan. Saya 2 periode, jadi dari 2008 sampai dengan 2019 di KPU Kabupaten Waikanan, seperti itu. Nah, kalau untuk proses menjadi ketua KPU Pak, seperti apa? Ya, kalau proses menjadi ketua KPU itu sebenarnya kan saya tidak pernah bercita-cita ya, apa namanya menjadi ketua, tapi mungkin karena ya alamiah aja gitu, mengikuti arus ya, kebetulan teman-teman memberikan kepercayaan. Jadi kalau ketua itu kan dipilih oleh anggota, jadi ditetapkan dalam rapat pleno seperti itu. Di KPU itu selain ada ketua, ada dia ketua divisi-divisi yang membidangi divisi masing-masing. Jadi keputusannya, karena di KPU ini kan kepemimpinannya kolektif kolegial, jadi lembaga yang kepemimpinannya kolektif kolegial, bukan otoritas di ketua, semua keputusan di ketua, enggak. Semua forum tertinggi pengambilan keputusan itu namanya rapat pleno. Nah, rapat pleno itu diikuti, kalau kami 7 orang nih di KPU provinsi ya, jadi Lampung, jadi minimal 5 orang hadir menyepakati, begitu baru kita ambil keputusan. Oke, nah kalau untuk cerita selama menjadi ketua KPU Pak, ada nggak cerita yang sangat berkesan gitu Pak? Ya semuanya pasti berkesan lah ya, karena kan kita
melaksanakan tugas itu sudah diatur ya, ada pakem-pakemnya yang harus kita lakukan, tugas, wewenang, kewajiban kita ya. Kesan ya kalau di KPU ini kan pekerjaannya siap bekerja penuh waktu 24 jam. Jadi memang pekerjaan kita ini kalau misalnya aparatur negara itu kerjanya dari pukul 8 sampai dengan pukul 16.00, kalau di KPU itu 24 jam, apalagi tahapan berjalan ya. Nah, itu yang menjadi pekerjaan di KPU. Nah, yang sangat bagus itu sebenarnya kepemimpinan ya, karena kolektif golial, jadi semua bisa saling mengkoreksi ya. Tidak keputusan itu mutlak berada di ketua. Itu kesan yang bagus, dan jalinan kekeluargaan, kebersamaan dalam bekerja itu pasti selalu kita bangun gitu. Nah, Pak, kalau untuk membayangkan tidak berkarir di KPU, pernah nggak membayangkan atau mengharapkan berkarir di tempat yang lain? Tadi cita-cita saya ABRI. Oke. Ya, sekarang saya menjalani takdir ya, dan ambil hikmahnya begitu kan. Oke. Nah, Pak, kalau untuk dari KPU sendiri, Ya. Apa sih program yang disediakan untuk sosialisasi terhadap masyarakat? Ya, kalau sosialisasi kepemiluan kita kan kegiatan-kegiatan kita banyak bekerja sama dengan stakeholder ya. Kita kerjasama dengan stakeholder, lalu kegiatan yang memang event kita yang kita lakukan sekarang ini dari Juli 17 Juli ya sampai dengan hari ini kita ada kegiatan kirap di kabupaten kota. Jadi kirap ini memang estafet menyampaikan bendera partai politik ya, kegiatannya bermacam-macam di kabupaten kota selama 7 hari, dan seremonial kita di kirap ini dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat ya, didukung oleh stakeholder daerah, pemerintah daerah, TNI, Polri ya, partai politik peserta pemilu, semua membantu bahu-membahu mensukseskan kegiatan kita. Dan banyak event-event kegiatan yang kita lakukan bekerja sama dengan stakeholder, misalnya dengan RRI kita ya, kerjasama, lalu dengan perguruan tinggi, dengan universitas, lalu misalnya kita beberapa instansi pemerintah, lalu bekerja sama dengan BUMN, BND. Jadi kalau kita nggak bermitra-mitra sosialisasi itu nggak berjalan, karena memang keterbatasan kos kita seperti itu. Oke, Pak, untuk terakhir nih ya Pak ya, pesan atau harapan untuk masyarakat di pemilu nanti. Ya, jadi pemirsa LDS ya, masyarakat Lampung, jadi 6,5 juta pemilih kita yang terdaftar di daftar pemilih tetap ya. Yang pasti bahwa situasi politik di Lampung harus sama-sama kita jaga agar penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 di Lampung ini bisa berjalan secara aman, damai, demokratis, itu yang pasti ya. Kita, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama ya agar menggunakan hak pilih, karena hak pilih itu hak yang paling mendasar bagi warga negara. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih kita. Di 14 Februari tahun 2024 kita akan memilih presiden, wakil presiden, lalu memilih pemimpin kita di lembaga legislatif ya, di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan calon perseorangan DPD kita. Pilihlah mana yang terbaik ya. Apalagi pemilih kita mayoritas 49,90% itu generasi Z, generasi milenial. Pasti dia melek teknologi informasi. Semua informasi akan ada di sana, tapi jangan sampai justru informasi-informasi negatif, berita hoax, ujaran kebencian itu yang kita baca bahkan kita sebarkan ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Oke, baik, terima kasih Bapak atas ceritanya hari ini. Oke pemirsa, itu cerita bersama Pak Erwan Bustami, SHMH, selaku Ketua KPU Provinsi Lampung. Terima kasih, saya Fairuz pamit dan sampai jumpa.